pada tanggal 19 Desember 1961 mengeluarkan komando untuk merebut Papua Barat dalam pidatonya yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat atau yang disingkat dengan Trikora. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Operasi Trikora, yang merupakan singkatan dari Tri Komando Rakyat, adalah sebuah operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961 hingga 1962 dengan tujuan untuk mengintegrasikan wilayah Papua Barat yang saat itu dikenal sebagai Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Operasi ini dipicu oleh ketegangan yang meningkat antara Indonesia dengan Belanda, yang mana pada saat itu masih menguasai wilayah tersebut setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Dalam jalannya operasi militer di Papua Barat, Indonesia dibantu oleh pihak Uni Soviet dengan mengadakan perjanjian jual beli alutsista mencapai 2,5 miliar US dollar dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Dari pembelian alutsista yang berasal dari pihak Uni Soviet tersebut, Angkatan Udara Republik Indonesia diklaim menjadi militer terkuat di belahan bumi selatan. Bagaimana tidak, alutsista yang dibeli merupakan alutsista keluaran terbaru dan tercanggih. Di antaranya adalah helikopter Mi-6, kemudian ada pesawat jet supersonik MiG-21, hingga pesawat pembom jarak jauh Tupolev Tu-16. Tak hanya lewat militer saja, lewat politik diplomasi Indonesia mendekati beberapa negara seperti India, Jerman, Prancis, hingga Britania Raya untuk tidak memberikan dukungan kepada pihak Belanda jika terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Hal ini mencerminkan bahwasannya saat itu Bung Karno benar-benar siap berperang dengan Belanda untuk memperebutkan wilayah Papua Barat. Lalu bagaimana jalannya operasi Trikora ini hingga pada akhirnya militer Indonesia berhasil membawa wilayah Papua ke pangkuan Republik Indonesia? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Setelah konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949, Belanda tetap menguasai Papua Barat. Meskipun Indonesia menganggap wilayah tersebut sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Belanda merencanakan untuk mendirikan negara Papua yang terpisah, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaannya sendiri, yang meningkatkan ketegangan dengan Indonesia. Ketegangan ini memuncak ketika Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengeluarkan komando untuk merebut Papua Barat dalam pidatonya yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat atau yang disingkat dengan Trikora. Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah. Operasi Trikora dimulai dengan pengumuman Presiden Soekarno di alun-alun utara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno memberikan 3 perintah, yang mana isinya adalah menggagalkan pembentukan negara Papua yang dibuat oleh kolonial Belanda, mengibarkan sang merah putih di Irian Barat, serta mempersiapkan untuk memobilisasi umum dalam mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Setelah pengumuman ini, Indonesia segera mempersiapkan langkah-langkah militer untuk melaksanakan operasi tersebut. Persiapan ini melibatkan berbagai matra angkatan militer Indonesia, salah satunya dengan membentuk Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962 melalui keputusan Presiden, dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas Komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia.
Saat itu kekuatan militer Indonesia dipusatkan di wilayah timur, terutama di Sulawesi dan Maluku, untuk menghadapi kemungkinan perlawanan dari pihak Belanda. Pada tanggal 15 Januari 1962, Operasi Trikora memasuki fase ofensif dengan dilancarkannya serangan udara oleh Angkatan Udara Republik Indonesia yang melibatkan pesawat tempur MiG-17 dan bom Tu-16. Serangan ini bertujuan untuk mengganggu pertahanan udara Belanda dan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam melakukan operasi militer udara jarak jauh. Angkatan Laut Republik Indonesia juga memainkan peran penting dalam Operasi Trikora. Kapal-kapal perang Indonesia dikerahkan untuk melakukan patroli dan memblokade perairan sekitar Papua Barat. Salah satu insiden terkenal selama operasi ini adalah pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, di mana kapal torpedo cepat atau MTB Indonesia terlibat dalam pertempuran dengan kapal perang Belanda, yang mengakibatkan tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Pomodoro Yosudarso. Sementara itu, pasukan Angkatan Darat dan satuan-satuan khusus seperti Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat telah lebih dulu mempersiapkan untuk melakukan infiltrasi ke wilayah Papua Barat dengan meminta bantuan Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Irian Barat, dan juga meminta bantuan Angkatan Udara untuk mengirimkan 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh pasukan Angkatan Laut. Misi ini terbilang sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar Angkatan Udara Republik Indonesia yang mengetahui tentang misi ini. Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobile yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran. Beberapa RTP Brimob ini digelar di Kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Irian Barat. Sementara itu, resimen pelopor atau unit para komando Brimob yang dipimpin oleh Inspektur Tingkat 1 Anton Sujarwo disiagakan di Pulau Borong. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Irian Barat melalui laut dengan pendaratan di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Irian Barat, melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda. Meskipun ada beberapa operasi pendaratan dan penyusupan kecil yang dilakukan oleh pasukan Indonesia, sebagian besar operasi ini tidak berhasil mencapai tujuannya karena sulitnya medan dan kuatnya pertahanan Belanda. Operasi Trikora ini berlangsung selama lebih dari 1 tahun dengan intensitas operasi yang beragam. Namun perkembangan internasional dan diplomasi mulai mengambil peran yang lebih besar. Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya mulai khawatir bahwa konfrontasi yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda dapat memperburuk situasi di Asia Tenggara, yang saat itu sudah tegang karena Perang Dingin, dan juga di lain sisi karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Pemerintah Australia pun yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus 1962, di bawah tekanan internasional dan mediasi oleh Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian New York di markas besar PBB. Pada perundingan ini, negara Indonesia diwakili oleh Subandrio, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Jan Herman van Rooyen. Perjanjian ini mengatur penyerahan administrasi Papua Barat dari Belanda kepada United National Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962 dan kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal tersebut, secara resmi, Papua Barat diserahkan kepada Indonesia dan operasi militer pun dihentikan. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang dikibarkannya bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua dan melahirkan organisasi Papua Merdeka atau OPM pada tahun 1965, yang sampai saat ini masih tetap eksis dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Meskipun demikian, penyelesaian akhir status Papua Barat diserahkan kepada Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA yang dilakukan pada tahun 1969.
di mana hasilnya menetapkan bahwa Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun hasil dari keputusan ini dicurigai adanya kecurangan oleh organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Karena menurut dari anggota OPM bernama Moses Wiror, beberapa minggu sebelum Pepera digelar, Angkatan Bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia. Dan juga dikatakan bahwa sebenarnya peserta Pepera ini sudah diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Jadi pada akhir kesimpulannya, Operasi Trikora menjadi salah satu upaya militer terbesar dalam sejarah negara Indonesia pasca kemerdekaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik di medan perang maupun dalam diplomasi internasional, operasi ini berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengintegrasikan Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai melalui kekuatan militer saja, tetapi juga melalui diplomasi yang efektif dan berkat bantuan dari tekanan internasional.